Akhir dan awal tahun memang identik dengan musim yang semakin dingin dan juga bersalju di banyak negara. Tapi, perubahan iklim yang terjadi di bumi ini ternyata juga menyebabkan fenomena cuaca ekstrim. Hal inilah yang mempengaruhi cuaca di berbagai negara, sehingga musim dingin menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Di Asia, tepatnya di Cina, pada tahun lalu mengalami hujan salju paling ekstrim dalam 116 tahun terakhir. Di belahan lain bumi, pada Februari 2021, ribuan penyu laut pingsan akibat cuaca ekstrim dan badai salju yang melanda Amerika Serikat bagian selatan. Lebih dari 4.000 penyu laut dievakuasi dari kawasan Teluk Meksiko oleh Lembaga Konservasi dan Rehabilitasi Penyu. Selain itu, masih banyak dampak dari cuaca dingin ini, Sob. Seperti apa saja insiden membeku karena salju ini? Let's check it out! Salju tebal menghantam garis pantai laut Jepang dan daerah-daerah di utara serta barat negeri Sakura pada 27 Desember tahun lalu. Salju yang turun selama 24 jam langsung membuat banyak kendaraan terjebak karena ketebalan salju mencapai 55 sampai 190 cm di berbagai kota termasuk Nagoya, Kyoto, dan Hiroshima. Yang paling parah nih Sob, salju dengan ketinggian 2 meter ini menutupi sebagian besar wilayah prefektur Aomori. Salju yang lebat juga membuat lebih dari 10.000 rumah mengalami pemadaman listrik. Lalu lintas darat pun menjadi kacau dan sejumlah penerbangan di kota-kota di pantai laut Jepang dan Hokkaido dibatalkan. Cuaca dingin yang ekstrim juga membekukan mobil-mobil di atas kapal kargo Sanrio yang baru tiba di pelabuhan Vladivostok, Rusia. Awalnya, kapal Sanrio berlabuh di salah satu pelabuhan Jepang untuk mengangkut puluhan mobil yang akan dikirim ke Vladivostok. Nah, dalam perjalanan menuju Rusia, kapal harus berhadapan dengan cuaca buruk di Laut Jepang. Air laut menghantam sisi kapal dan sempat menyiram deretan mobil yang ada di dek. Malah kondisinya makin parah karena suhu laut Jepang sempat menyentuh angka minus 19 derajat Celcius. Akibatnya, mobil-mobil baru tersebut tertutup lapisan salju setebal 15 cm. Keinginan masyarakat Cina untuk berlibur emang gak pernah luntur meskipun musim dingin telah tiba. Salah satu destinasi favorit mereka tentu saja Tembok Besar Cina. Padahal saat musim dingin dengan salju yang turun cukup deras inilah yang membuat jalanan di sepanjang tembok besar menjadi licin. Alhasil, para pengunjung harus bersusah payah dan berpegangan pada tiang yang terpasang untuk bisa melangkahkan kaki. Sialnya, staf pengurus Tembok Besar Cina juga nggak bisa menggunakan bahan kimia untuk mencairkan salju. Karena takut merusak struktur lapisan tembok besar yang merupakan situs budaya yang harus dilindungi. Sedikitnya 23 turis meninggal dunia akibat terjebak badai salju di Muri, Pakistan. Di antara para korban, 10 adalah anak-anak. Sebelumnya, ribuan wisatawan emang berdatangan memadati Muri, kota resort pegunungan di wilayah Galyat, sekitar 30 km dari Islamabad karena ingin menyaksikan hujan salju. Tapi ternyata, badai salju kali ini begitu parah Sob, sehingga membuat salju setinggi lebih dari 1 meter menumpuk di area resort Muri Hills. Ganasnya badai salju membuat alat berat yang dibawa untuk membersihkan salju menjadi macet. Akibatnya, semua rute menuju kota Muri ditutup karena lalu lintas yang padat. Hal ini juga yang kemudian menyebabkan ribuan mobil terjebak di jalanan.
Salju terlihat menutupi sejumlah mobil dan suhu berangsur turun menjadi minus 8 derajat Celcius. 5 peleton angkatan darat dikerahkan untuk mengevakuasi para turis yang terjebak, namun jatuhnya korban tetap tak terhindarkan. Sebagian besar wisatawan meninggal dunia karena hipotermia. Sebagian lain karena keracunan karbon monoksida karena menghidupkan pemanas mobil dalam waktu yang lama. Sobat 7, meski banyak tantangan dan juga musibah, tapi di sisi lain ada banyak hal menyenangkan yang bisa dilakukan oleh penduduk yang tinggal di negara 4 musim saat musim dingin tiba. Seperti beberapa eksperimen yang dilakukan orang-orang dalam video berikut. Di negara 4 musim, jangan coba-coba deh jemur pakaian saat sedang musim dingin. Soalnya endingnya bisa mengenaskan loh sob. Buktinya adalah saat seorang wanita yang tinggal di Yakutsk, Rusia ini melakukan suatu eksperimen kecil. Ia menjemur t-shirt, gaun, dan celana jeans yang telah dibasahi sebelumnya. Hasilnya, jemurannya seketika membeku, bahkan bisa berdiri tegak di atas salju. Wadaw, malah jadi crispy gitu ya? Bagi kita yang tinggal di Indonesia, makan mie rebus hangat-hangat di teras rumah saat suhu sedang dingin sungguh kenikmatan tak terkira. Tapi buat mereka yang tinggal di negeri 4 musim, nggak akan bisa sob. Makan mie di luar ruangan saat musim dingin ini malah bisa jadi sebuah siksaan loh sob. Gimana enggak? Mie berkuah yang sudah tersaji seketika membeku dan pastinya tidak bisa dimakan. Malah garpunya juga terlihat seperti melayang sob. Duh, kasihan deh kamu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, hore, hore. Waktunya liburan segera datang, pasti semua senang. Paling cocok emang akhir tahun pergi berlibur bersama keluarga tercinta ya sob. Buat yang punya dana berlebih, boleh loh jalan-jalan ke luar negeri. Tapi yang buat dananya masih pas-pasan, don't worry sob. Wisata seru di tanah air, banyak loh yang menyajikan konsep liburan ala di luar negeri, mirip seperti di negara asalnya. Wah, di mana aja ya? Let's go check it out. Siapa pengen menikmati indahnya bunga sakura di Jepang? Eits, tenang, bisa kok melihat bunga-bunga berwarna merah muda ini di Malang, Jawa Timur. Ini dia The Onsen Hot Spring, resort bernuansa Jepang yang akan mengajak para pengunjung merasakan sensasi berada di negeri sakura. Baik desain interior, taman, eksterior penginapan, sampai kulinernya, semuanya bernuansa Jepang sob. Setiap pondok atau cottage-nya pun dinamai dengan kota-kota di Jepang seperti Tokyo, Osaka, Kyoto, dan lain sebagainya. Di sini, para tamu bisa merasakan sensasi menginap di ryokan atau kamar dengan lantai tatami layaknya penduduk asli Jepang. Tapi kalau pengunjung tidak menginap pun nggak masalah sob. Kalian bisa masuk ke kawasan The Onsen dengan biaya Rp50.000. Pengunjung yang tidak menginap bisa merasakan sensasi berendam di onsen dengan membayar Rp150.000. Selain itu, kita juga bisa menyewa yukata dan kimono dengan biaya Rp150.000 untuk wanita dan Rp100.000 untuk anak-anak dan laki-laki. Di sini, kita bisa berfoto di gerbang merah atau Torii Gate dan mengikuti berbagai kegiatan seperti minum teh ala Jepang dan juga merangkai bunga ikebana. Objek wisata ini resmi dibuka pada Desember 2017 lalu dan berlokasi di Jalan Arum Dalu, Songgokerto, Batu. Gak cuma nuansa Jepang yang kental sob, The Onsen juga menyuguhkan hawa sejuk dengan landscape pegunungan dan sawah yang menawan dan menyejukkan mata. Sobat 7 penggemar BTS, Blackpink, atau pecinta berat drama Korea? Wah, kalau iya, pergi ke Korea Selatan pasti sudah jadi salah satu daftar tempat wisata impian. Nah, nggak perlu jauh-jauh dulu nih sob.
Buat yang berencana untuk liburan di Kota Gudeg, Yogyakarta, yuk coba datang ke Little Korea. Yap, sesuai namanya, tempat ini didesain dengan interior bangunan khas negeri ginseng. Di sini Sobat 7 bisa menyewa hanbok atau pakaian tradisional Korea Selatan dan berjalan-jalan serta berfoto. Wah, ini sih vibes-nya udah kayak oni-oni Korea nih. Puas berjalan-jalan dan berfoto estetik, pengunjung juga bisa menikmati berbagai hidangan khas Korea Selatan. Mulai dari tteokbokki, kondok, kimbap, odeng, bingsu, dan masih banyak lagi. Little Koreanya Jogja ini bisa dikunjungi di Jalan Pandega Karya Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Puas jalan-jalan di Korea Selatan? Sobat 7 bisa nih langsung menuju ke Santorini. Bukan di Yunani ya, tapi masih di Sleman, Yogyakarta. Namanya Agrowisata Bumi Merapi. Tempat wisata yang satu ini menjadi salah satu tempat yang hits di kalangan anak muda, apalagi kalau bukan jadi spot foto Instagramable. Berlokasi di kaki Gunung Merapi, menjadikan udara Agrowisata Bumi Merapi begitu sejuk dan segar. Selain bertema Santorini, pengunjung juga bisa berfotoria di spot foto Alpenhaus dengan jendela dan dinding kayunya yang khas. Nah, selain berfoto, anak-anak juga bisa melihat dan berinteraksi dengan berbagai satwa, outbound, camping, dan lain sebagainya. Tiket masuknya pun gak terlalu mahal loh sob, hanya Rp30.000 saja. Old Shanghai di Jakarta Timur merupakan salah satu wisata yang sayang untuk dilewatkan. Sejak dibuka pada 27 Mei 2022, tempat ini selalu ramai didatangi oleh pengunjung. Bagaimana tidak, tempat yang berlokasi di daerah Kelapa Gading ini dibangun dengan arsitektur unik menyerupai kota Shanghai tempo dulu. Selain berwisata kuliner, pengunjung juga bisa loh berfotoria di berbagai spot yang tersedia. Puluhan tenan menyajikan berbagai makanan, mulai ala kaki lima, kuliner khas Tionghoa, dan restoran peranakan. Selain itu, ada pula toko-toko aksesori, skincare, hingga game center. Waktu yang direkomendasikan untuk mengunjungi Old Shanghai adalah sore hingga menjelang malam. Pada saat itu suasana nggak terlalu panas sob, dan kita juga bisa menikmati indahnya Old Shanghai di malam hari yang dipenuhi dengan gemerlap lampu di semua sisi. Kota hujan Bogor memang seperti tak pernah habis untuk menarik perhatian wisatawan. Jika ingin merasakan nuansa Eropa yang kental, nggak ada salahnya nih sob untuk mengunjungi The Voyage, salah satu destinasi hits di kota ini. Objek wisata bernuansa Eropa ini diresmikan sejak April 2018 lalu. Mengusung konsep Eropa, membuat The Voyage sangat diminati oleh kaum milenial yang senang berfoto. Di dalamnya, kita bisa melihat berbagai landmark kota di Eropa seperti Menara Eiffel hingga Sungai Venesia lengkap dengan perahunya. Nah, pengunjung juga bisa loh berkeliling tempat ini dengan menyewa perahunya. Selain itu, di sini juga ada kebun binatang mini serta aneka wahana permainan. Tentunya untuk menikmati wahana-wahana ini, pengunjung harus mengeluarkan budget lagi sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 untuk setiap wahana. Buat Sobat 7 yang suka berpose, tenang aja, ada lebih dari 150 spot foto. Dan biar makin terasa nuansa Eropanya, bisa juga loh menyewa kostum ala orang Eropa. Wah, kalau udah gini sih, fotonya makin kece ya. Keliling 7 negara dalam sehari, emang bisa? Mungkin hal ini cuma bisa Sobat 7 lakukan kalau berkunjung ke The Great Asia Afrika Lembang yang berlokasi di Jalan Raya Lembang, Bandung, Jawa Barat. Tempat wisata satu ini menawarkan sensasi mengelilingi 7 negara yang ada di benua Asia dan Afrika. Dengan membayar tiket masuk sebesar Rp50.000, pengunjung bisa melihat dan berfoto di sejumlah landmark terkenal di Indonesia, Thailand, Korea Selatan, Jepang, India, hingga negara-negara dari benua Afrika dan Timur Tengah. Wah, komplit ya!
Selain itu, ada pula suguhan kuliner unik khas masing-masing negara yang tentunya lezat buat dicicipin. Menariknya lagi nih sob, biar makin seru, kita juga bisa berfoto dan menyewa pakaian tradisional masing-masing negara. Harga sewanya berkisar antara Rp85.000 hingga Rp125.000. Selain terkenal dengan bangunan-bangunan ikoniknya, lokasi ini juga menjadi tempat yang cocok untuk mencoba hal-hal baru sob. Mulai dari melukis wajah, cosplay, hingga mengikuti workshop yang sedang berlangsung seperti membuat kimchi atau melukis dengan media air. Gimana sob? Tertarik keliling dunia sambil belajar aneka budaya di sini? Sob, siapa yang tahu cerita rakyat atau legenda di Indonesia? Yap, hampir setiap daerah memiliki ceritanya sendiri ya Sob. Cerita ini bahkan bikin suatu tempat menjadi daerah kawasan wisata. Di mana saja ya lokasi destinasi wisata legenda di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa? Berikut informasinya. Sob, Goa Sunyaragi wajib didatangi oleh wisatawan yang tengah berada di kota Cirebon. Tempat wisata ini cukup unik loh sob, karena bentuknya lebih mirip seperti candi yang terbuat dari batu karang. Wisatawan juga bisa menjelajahi atau mencari ketenangan di kompleks cagar budaya yang dibangun pada abad ke-16 ini. Goa Sunyaragi berada di Desa Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Tapi Sob, alih-alih menyerupai goa, bangunan cagar budaya ini justru lebih mirip dengan candi yang disusun dari batu-batu karang. Dibangun oleh cicit Sunan Gunung Jati sekitar abad ke-16, yaitu Pangeran Mas Zainul Arifin, dulunya kompleks goa dikelilingi danau penampungan air dan pohon jati. Namun, saat ini danau sudah mengering Sob. Salah satu mitos yang ada di Goa Sunyaragi adalah larangan bagi anak perawan untuk menyentuh tunggul batu patung perawan Sunti di tengah kolam. Konon, bila menyentuh tunggul batu, maka akan kesulitan mendapat jodoh. Nah lo. Kalau ini udah pernah kesini belum Sob? Yap, situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang yang seluas 291.800 meter persegi berlokasi di Kabupaten Cianjur. Tempat wisata sejarah ini dikenal sebagai situs megalitik terbesar di Asia Tenggara. Situs ini dibangun kira-kira pada 500 sampai 200 sebelum Masehi, bahkan struktur bangunan yang paling bawah diduga berusia 8.000 sebelum Masehi. Beragam teori menyertai tempat ini, salah satunya teori tentang keberadaan piramida di bagian bawah situs Gunung Padang. Teori ini sempat dibantah loh Sob oleh sejumlah ahli pada tahun 2014. Destinasi Candi Prambanan di Yogyakarta juga lekat dengan cerita legenda yang terkenal. Mengisahkan perjalanan cinta Bandung Bondowoso yang ingin menikahi Putri Roro Jonggrang. Roro Jonggrang pun bersedia menerima pinangan itu, namun dengan syarat dibuatkan 1000 candi dalam satu malam. Bandung Bondowoso pun tak kehabisan akal. Ia meminta bantuan kekuatan gaib untuk mewujudkan permintaan ini. Tapi belum lengkap 1000 candi dibangunnya, Roro Jonggrang memerintahkan warga untuk menumbuk padi agar ayam jantan berkokok. Hal ini menyebabkan jin yang membantu Bandung Bondowoso pergi sebelum candi terselesaikan. Konon, Bandung Bondowoso marah atas kecurangan itu dan mengutuk Roro Jonggrang sebagai arca ke-1000. Sob, terlepas dari cerita legendanya yang menarik, kini Candi Prambanan telah dinobatkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO dan menjadi salah satu candi Hindu terbesar di Asia Tenggara. Sob, berlokasi di perbatasan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat, Gunung Tangkuban Parahu memiliki legenda yang dikenal luas sebagai Sang Kuryang.
Gunung Tangkuban Parahu sendiri merupakan salah satu gunung berapi aktif yang memiliki kawah vulkanik nan cantik. Dengan ketinggian 2084 mdpl, di sini kamu dapat memanjakan mata di lokasi wisata legenda Indonesia ini. Oh iya Sob, di kawasan Gunung Api yang masih aktif ini ada 3 kawah loh, yakni Kawah Upas, Kawah Ratu, dan Kawah Domas.